Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat, tetap semangat meskipun pembelajaran dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat dilancarkan. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dimensi 3. Dasar-dasar dimensi 3 ini sangat penting sebelum kita membahas pembelajaran berikutnya. Oke, di sini kita punya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu apa sih? Diingatkan kembali bahwa teorema Pitagoras adalah suatu aturan atau rumus rumus yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Misal, kita akan mencari sisi A, atau kita akan mencari sisi B dan mencari sisi C. Maka menggunakan rumus teorema Pitagoras yang pertama adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian yang kedua adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Misal di sini kita memiliki panjang A adalah 5 cm, kemudian panjang B adalah 12 cm. Maka yang belum diketahui di sini adalah panjang C. Maka kita menggunakan rumus teorema yang pertama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita aplikasikan angka ini ke dalam rumus. Itu A itu bernilai 5 dan B itu bernilai 12, maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? Itu 5 kali 5 sama dengan 25. Maka C kuadrat yaitu 25 ditambah 12 dikali 12 yaitu 144. 25 ditambah 144 yaitu 169. Di sini bisa menjadi muncul akar. Nah, karena yang kita cari adalah C, panjang C. Maka C sama dengan akar 169 di mana kuadratnya dipindah ruaskan sebelah kanan menjadi akar. Akar dari 169 itu berapa? Yaitu 13. Maka panjang sisi C yaitu 13 cm. Misal kita akan mencari sisi A. Nah, sisi A tidak diketahui nih 5 cm nya. Maka bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu maaf ini salah, harusnya nih kurang ya. Harusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, berapa nilai C? Yaitu 13 dan nilai B adalah 12. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat dihitung dan menghasilkan A sama dengan 5. Maka betul panjang A adalah 5. Oke, di sini paham ya menggunakan rumus teorema Pitagoras itu seperti apa. Kalau udah paham, kita lanjutkan. Di sini konsep jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik itu apa sih? Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik. Misal, kita mempunyai titik A dan titik B dihubungkan oleh garis ini, itu disebut jarak AB. Nah, di sini kita punya contoh. Dari gambar di samping, rute manakah yang paling dekat? AC. A ke C yaitu 30 km. A, B, C. A di 21 km ditambah 18 km yaitu 39 km. Kemudian mana lagi?
ADC 20 ditambah 25 itu 45. ABDC ABDC itu 68 km, dan ADBC ini 60 km. Dari semua rute ini manakah yang paling dekat? Benar, yaitu A ke C, yaitu 30 km. Sesuai dengan konsep, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik. Yang terpendek dari rute ini adalah ini. Nah, nih. Maka yang hasilnya adalah A ke C. Kita lanjutkan. Kedudukan titik pada garis. Ada dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Misalkan kita punya garis H. Garis H ini memiliki ada titik P yang terdapat di garis tersebut. Maka titik itu terletak pada garis. Kemudian ada titik terletak di luar garis dengan contoh garis H. Garis H memiliki ada titik P di sini. Titik P ini berada di luar garis H, maka disebut terletak di luar garis H. Atau titik terletak pada garis bisa disebut juga garis H melalui titik P. Untuk gambar ini, garis H tidak melalui titik P. Lanjut, kita memiliki kubus ABCD FGH. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Yang sejajar itu apa sih? Sejajar itu adalah memiliki arah yang sama. Misal, kita memiliki garis AB. AB searah dengan DC. Nah, searah juga dengan EF, searah juga dengan HG. Nah, mana lagi yang searah, yaitu DC. DC, EF ini searah lagi dengan HG, searah lagi dengan AB. Mana lagi yang searah? Coba AD. Nah, ini AD searah juga dengan DH, searah juga dengan FG, searah juga dengan DC. Mana lagi yang searah? Coba HD. Nah, ini searah. Ini EA searah, FB juga searah, CG juga searah. Intinya yang searah itu sejajar itu adalah garis yang memiliki arah yang sama. Kemudian kita lanjut ke berpotongan. Berpotongan itu apa? Berpotongan adalah apabila memiliki titik potong. Jadi garis, misalkan garis AB dan BC. Nah, di sini memiliki titik potong di B ya. Maka ini disebut berpotongan. Misal lagi E ke F dan FG. Nah, ini memiliki titik potong. Mana lagi yang memiliki titik potong? Misalkan nih CB, CD dan CB. CD mana? Nah, CD dan CB. Nah, ini memiliki titik potong. Dan ini coba CD dan CG. Nah, ini memiliki titik potong. Paham ya berpotongan itu apa? Kemudian kita lanjutkan ke bersilangan. Apa itu bersilangan? Bersilangan adalah tidak sejajar, tidak pula berpotongan. Misal di sini ada contoh ya. AB sama dengan DH, AB dan DH. Nah, ini tidak
berpotongan dan juga tidak sejajar. Ini disebutnya bersilangan. Karena apa? Kenapa tidak sejajar? Karena AB ke samping dan HD ke bawah, maka otomatis tidak sejajar. Kemudian berpotongan, karena tidak ada titik temu ya, tidak berpotongan, maka disebutnya ini bersilangan. Contoh lagi bersilangan AB dan AB sama dengan CG. AB CG. Nah, ini tidak memiliki titik potong. Kemudian mana lagi? AB EH, AB EH. Nah, ini memiliki titik potong. Dan FG, AB FG. Nah, sama, tidak memiliki titik potong. Dan AB. Oke, kalau udah paham, kita lanjutkan kembali kedudukan pada garis. Kedudukan pada garis, kita di sini memiliki kubus. Kubus ABCD EFGH. Ada dua titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Misalkan kita punya titik A. Nah, titik di sini terletak pada bidang, misal ADC terhadap bidang. Nah, ini terletak pada bidang atau di luar. Nah, ini yang dinamakan terletak pada bidang karena titik A berada di bidang ABCD. Kemudian contoh lagi, misalkan titik F nih, titik F terhadap bidang ABCD. Nah, ini disebutnya terletak di luar bidang. Paham ya? Contoh lagi, misalkan ini titik E terhadap bidang BCFG. Nah, ini terletak di luar bidang. Misal titik H terletak pada bidang ADHE. Ini disebutnya terletak pada bidang karena terdapat di dalam bidang tersebut atau bidang ADHE. Nah, di sini ada contoh-contohnya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan jarak 2 titik. Nah, di balok di sini, perhatikan balok berikut. Jika panjang AB sama dengan 9 cm, kemudian BC sama dengan 6 cm dan CG 5 cm, jarak titik BH D ke H itu adalah berapa? Nah, titik ini berarti ini berapa? Karena dilihat rusuk CG, FB, EA dan HD itu sama, maka DH itu memiliki nilai 5 cm karena sama panjangnya dengan CG. Mudah ya. Nah, 5 cm. Kemudian kita lanjut. Di sini kita punya kubus ABCDEFGH, di mana setiap rusuknya memiliki panjang 9 cm. Hitunglah jarak titik A ke C. A ke C itu adalah ini. Nah, berarti ini berpotongan di bidang ABC, disebutnya diagonal bidang. Oke. Untuk lebih jelas di sini akan dijelaskan. Nah, sudah terpotong membentuk sebuah segitiga. Kita keluarkan segitiganya agar lebih jelas, di mana siku-sikunya ada di sudut B. Panjang AB adalah 9 cm dan BC 9 cm. Kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
Di sini ada yang udah tahu diagonal bidang? Kalau dijelaskan ya, kalau diagonal bidang itu adalah dua ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang atau sisi balok. Misal, ini adalah diagonal bidang ya. Mana lagi yang merupakan diagonal bidang? Yaitu BD, AF, BE. Ya, ini merupakan diagonal bidang. Mana lagi yang merupakan diagonal bidang? Itu BG. Nah, ini diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah dua titik yang menghubungkan, yang saling terhubung di sudut suatu bidang atau sisi balok. Jadi berada di sisinya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, nah, CG ini juga merupakan diagonal bidang. Sudah paham ya tentang diagonal bidang? Mari kita lanjutkan. Untuk menghitung segitiga siku-siku ini dengan merumus teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan 9, AB kuadrat adalah 9, kemudian BC adalah 9. Jadi AC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat yang menghasilkan AC kuadrat sama dengan 81 ditambah 81 sama dengan akar 162. Akar 162 itu berapa? Tidak bisa disederhanakan, maka 162 itu dibagi 2 menjadi 81. Nah, ketemu 81 itu adalah akar dari 9, maka 81 dikali 2. 81 bisa menjadi 9 dan akar 2 itu tidak ada akarnya ya. Maka tetap, yaitu panjang AC adalah 9 akar 2. Nah, kita lanjutkan diagonal ruang dan diagonal bidang. Jarak titik ke A diwakili panjang ruas AG. Ruas AG merupakan diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Nah, yang dicari adalah ini AG. Kemudian dari gambar di samping bahwa segitiga ACG adalah segitiga siku-siku di C. Ruas garis AC adalah diagonal alas ABCD, maka hitunglah panjang AG. Karena tadi udah dihitung ya bahwa AC adalah 9 akar 2. Maka yang kita cari adalah nilai AG. Ini diagonal ruang. Kita keluarkan segitiganya biar lebih jelas. Kemudian kita dihitung lagi dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tuh yang dicari kan AG. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan AG kuadrat, yaitu sama dengan 9 akar 2 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 9 akar 2 pangkat 2 adalah cara menghitungnya 9 dikali 9 yaitu 81, kemudian
akar dikali akar adalah nilai itu sendiri. Itu akar 2 dikali 2 yaitu 2. Kemudian ditambah 9 kali 9 yaitu 81. Dijumlahkan menghasilkan akar 273 sama dengan 81 dikali 3, karena 273 itu tidak ada akarnya, yaitu menghasilkan 9 akar 3. Jadi panjang AG adalah 9 akar 3. Pembelajaran materi hari ini cukup sekian. Di sini ada latihan soal ya, untuk lebih memantapkan lagi dari pemahaman materi yang telah dijelaskan. Apabila ada yang kurang paham ditanyakan, dan sudah paham dipahami lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.